Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya atas nama Mirnawati dengan NIM 2022091 kelas A pada mata kuliah metode numerik. Nah, di sini saya akan memaparkan materi sekaligus implementasi dari metode numerik. Nah, jadi untuk pembahasan yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai metode biseksi. Nah, terus yang akan kita bahas itu adalah di sini ada konsep metode biseksi, kemudian algoritma metode biseksi. Nah, setelah itu adalah implementasi metode biseksi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu adalah konsep dari metode biseksi. Nah, untuk prinsipnya. Nah, prinsipnya itu adalah ide awal dari metode ini adalah metode tabel, di mana area dibagi menjadi n bagian. Hanya saja, metode biseksi ini membagi rangkaiannya itu menjadi 2 bagian. Dari 2 bagian ini dipilihlah bagian mana yang mengandung akar dan bagian mana yang tidak terdapat akar akan dibuang. Nah, hal ini dilakukan secara berulang-ulang hingga menemukan akar. Kemudian, untuk menggunakan metode biseksi ini, itu langkah pertama yang akan kita lakukan itu adalah menentukan nilai dari batas bawahnya atau X bawahnya dan batas atasnya atau X atasnya. Kemudian kita akan menentukan nilai tengah di mana itu X-nya adalah X bawah tambah X atas dibagi 2. Kemudian dari nilai X ini untuk kemudian perlu melakukan pengecekan keberadaan akar. Secara matematis, suatu range dapat dikatakan memiliki akar jika nilai fungsinya memenuhi fx bawah kali fx atas itu lebih kecil dari 0. Berarti dalam pengkondisian ini, ketika kita melakukan sebuah pengimplementasian, kemudian kita ingin mencek sebuah akarnya, maka perintah yang dilakukan itu adalah ini dia. Nah, kemudian setelah diketahui bagian mana yang terdapat akar, maka batas bawah dan batas atasnya itu akan diperbaharui atau akan diupdate gitu. Akan diupdate sesuai dengan rank dari bagian yang mempunyai akar tersebut. Baik, setelah penjelasan dari konsep dari metode biseksi tadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur dari algoritma metode biseksi atau flowchart dari metode biseksi. Nah, di sini untuk langkah yang pertama yaitu di sini kita akan mendefinisikan fungsi fx. Karena di sini fungsi fx itu merupakan bentuk dari persamaan, maka fx ini dia akan mengembalikan sebuah nilai. Nah, setelah itu kita akan menginput yang dimana itu batas bawahnya, kemudian batas atas, toleransi, dan iterasi maksimumnya. Nah, setelah kita melakukan penginputan, di sini kita akan menghitung dari X bawahnya dan X atasnya. X bawah dan X atas ini merupakan sebuah landasan untuk menghitung dari fxb-nya dikali fxa-nya lebih kecil dari 0. Nah, berarti dalam rentan antara fxb dan fxa ini itu terdapat sebuah akar. Nah, ketika rentan ini memenuhi sebuah akar, maka dia akan melanjutkan prosesnya. Tetapi ketika dalam rentan ini tidak memenuhi, maka dia akan berhenti dengan menampilkan tidak ada akar. Nah, apabila dan sebaliknya ya, apabila ini terpenuhi, maka dia akan melakukan proses sweeping, yang dimana di sini adalah I sama dengan 0 sampai dengan max.
Nah, setelah itu, kemudian kita akan menghitung. Karena seperti apa yang saya sampaikan tadi ya, bahwa metode biseksi itu yang merupakan metode bagi dua. Nah, berarti di sini pada XR-nya itu atau akarnya itu di sini akan melakukan sebuah proses di mana X bawahnya tambah X atasnya, kemudian kita bagi dua. Nah, setelah kita hitung XR-nya, itu kemudian kita akan menghitung lagi nilai fungsi XR-nya. Nah, setelah proses ini kita hitung, itu langkah selanjutnya adalah kita akan mengecek apakah nilai dari fxr ini dikalikan dengan nilai dari fxb itu lebih kecil dari 0. Jika iya, maka dia akan mengupdate nilai dari X atasnya. Tetapi apabila nilai dari fxr kali fxb ini lebih besar dari 0, maka dia akan mengupdate yang nilai dari xb-nya ini. Nah, setelah proses tadi itu sudah melakukan pengupdatean, nah kemudian langkah selanjutnya itu kita akan menghitung nilai dari errornya. Nah, di sini untuk menghitung nilai error itu di sini kita itu dia merupakan absolut dari nilai dan X atasnya. Nah, ini salah ya teman-teman, ini sebenarnya X bawah kurang X atas. Nah, jadi setelah melakukan pengupdatean, itu langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung dari nilai errornya, yang dimana itu rumusnya adalah absolut dari X bawah kurang X atas. Nah, setelah itu, setelah kita menghitung nilai errornya, di sini dia akan mengecek kondisi yang dimana apabila si errornya tadi itu lebih kecil dari toleransinya, maka dia akan menginputkan atau menampilkan nilai akarnya itu berapa, kemudian nilai fungsinya itu berapa, dan errornya itu berapa. Tetapi apabila errornya itu lebih besar dari toleransinya, maka dia akan kembali melooping dari yang pertama tadi itu dia I sama dengan 0, dia akan mengepung kembali dengan I sama dengan 1. Dia akan terus akan melakukan pengloopingan sampai mencapai 2 tahap, yang dimana itu telah mencapai nilai maksimumnya, kemudian nilai errornya sudah lebih kecil dari toleransinya. Nah, baik, setelah penjelasan dari algoritma biseksi tadi, di sini saya akan mengimplementasikan sebuah program metode biseksi. Di sini kita memiliki fungsi fx-nya itu dengan eksponen x kurang x sama dengan 0. Nah, fungsi persamaan ini itu sudah digambarkan pada GNU plot ini. Nah, di sini itu terlihat jelas bahwa akarnya itu berada di antara 0 dan 2. Nah, akan tetapi pada kasus ini saya mengambil batas bawahnya itu -3 dan batas atasnya itu -2. Untuk menjalankan sebuah program ini untuk menghitung ini, di sini saya gunakan itu adalah jadi untuk melakukan sebuah pengimplementasian sebuah program metode biseksi ini, saya menggunakan tools dev C++. Ya, baik, setelah penjelasan dari algoritma metode biseksi dalam bentuk flowchart ini, kemudian di sini kita akan mengimplementasikan dengan kasus yang dimana fungsinya itu adalah eksponen x kurang x.
sama dengan 0. Nah, untuk fungsi ini itu telah digambarkan pada GNU plot ini. Yang dimana di sini itu titik perpotongannya itu berada di antara titik 0 ini dan 2. Yaitu di sini titik perpotongannya adalah 1. Nah, kemudian di sini saya menginisialisasikan X bawahnya itu dengan min 3, kemudian X atasnya dengan 2. Akan tetapi untuk kedua rang ini berapa gitu nilai akar dari kedua ini. Nah, jadi untuk itu di sini kita perlu menceknya. Nah, di sini saya menggunakan tools. Di sini saya menggunakan tools DevCPS+. Nah, untuk lebih memudahkan kita di sini kita coba ikuti alur dari algoritmanya ini. Nah, pertama itu kita mendefinisikan fungsi fx-nya. Nah, jadi untuk memulai sebuah program ini yang pertama yang mesti kita lakukan itu adalah kita menuliskan library-nya dari memulai sebuah program ini, yaitu include IOStream. Nah, karena kita akan mendefinisikan sebuah fungsi, maka di sini kita membutuhkan library cematnya, input cemat. Kemudian juga kita membutuhkan library Biomaniknya, include Biomanik. Kemudian tidak lupa di sini kita pasang juga using namespace. Kemudian sini fungsi mainnya, fungsi utamanya. Nah, jadi hal yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan fungsi fx-nya. Nah, kita lihat pada kasus kita tadi bahwa fungsi fx-nya kita itu adalah eksponen pangkat x kurang x. Nah, jadi di sini kita definisikan fungsinya dengan tipe data float karena bilangan real, jadi dia menggunakan tipe data float. Kemudian di sini kita inisialisasikan fungsinya itu misalnya f, kemudian dengan parameternya itu float x karena di sini tadi dia hanya satu fungsi. Jadi di sini kita insersikan parameternya dengan float x. Kemudian untuk menyimpan fungsi dari program ini itu kita taruh variabelnya pada misalnya variabel y. Kemudian kita langsung pow, kemudian buka kurung exp, buka kurung lagi pangkat 1. Nah, untuk pangkatnya itu kita pakai koma min x, kemudian di sini itu kurang x sesuai dengan fungsi ini tadi, ini fungsinya. Kemudian di sini kita kembalikan nilai dari variabel y-nya itu rentun y. Nah, di sini karena kita menambahkan variabel y, berarti di sini kita harus mendeklarasikan variabel y-nya ini. Gitu. Nah, ini langkah pertama itu adalah mendefinisikan fungsinya, ini sudah kita lakukan. Kemudian untuk langkah yang kedua itu adalah kita inputkan batas bawah, batas atas, toleransi, dan iterasi. Kemudian
Untuk langkah selanjutnya itu adalah kita mendeklarasikan variabel batas bawahnya, batas atas, dan toleransi serta batas maksimum. Jadi sini kita beri komentar itu mendeklarasikan variabel. Nah, agar programnya itu tidak error, untuk pertama tuh kita harus mendeklarasikan variabelnya. Misalnya untuk batas bawahnya kita beri inisial dengan xb, kemudian batas atasnya dengan inisial xa, kemudian toleransinya dengan top, kemudian maksimumnya dengan max. Setelah itu kita inputkan. Sini kita beri baris baru, kemudian kita cetak, kita inputkan yaitu masukkan batas bawah. Kemudian kita cek, karena tadi batas bawahnya kita inisialisasikan dengan xb, jadi di sini kita beri kembali dengan xb. Nah, ini tinggal kita copy saja untuk lebih mudah. Kemudian masukkan batas atasnya. Untuk batas atasnya sama seperti batas bawahnya tadi, yaitu dimana kita inisialisasikan dengan xa. Kemudian kita masukkan lagi nilai toleransinya. Dari sini nilai toleransinya tadi kita inisialisasikan dengan sol. Kemudian di bawahnya lagi itu kita masukkan batas maksimumnya. Nah, untuk batas maksimumnya tadi kita inisialisasikan dengan max. Kemudian langkah selanjutnya itu di sini kita adalah menghitung nilai dari fungsi xb-nya dan fungsi xa-nya. Nah, karena tadi di sini kita inisialisasikan fungsinya itu dengan f. Nah, berarti di sini tinggal kita panggil f. Kemudian di sini tadi untuk batas bawahnya itu kita deklarasikan pada variabel xb-nya. Di sini adalah xb sama dengan f. Nah, kemudian tadi parameter yang kita simpankan untuk fungsi ini itu adalah x. Nah, berarti di sini tinggal kita panggil, itu adalah xb. Kemudian koma. Sebaliknya pun untuk batas atasnya itu sama juga, yang dimana fungsinya itu adalah f, kemudian xa, kemudian f lagi, dan parameternya itu adalah xa. Nah, kemudian untuk langkah yang selanjutnya itu adalah kita melakukan pencarian akar atau mencek keberadaan akar. Nah, jadi untuk langkah ketiga itu adalah mencek keberadaan akar. Nah, di sini kita gunakan if untuk mencek keberadaan akarnya itu. Nah, di sini untuk mencek keberadaan akar itu adalah fxb itu dikalikan dengan fxa lebih kecil dari 0. Nah, ketika ini terjadi, maka apa yang akan? Nah, jadi ketika ini terpenuhi sesuai dengan perintahnya tadi, maka itu dia akan melakukan pencarian akar. Maka akan melakukan pencarian akar. Nah, apabila perintah ini tidak terpenuhi, itu maka dia akan menampilkan pesan
bahwa tidak ada akar. Jadi sini kita asumsikan bahwa dimana itu akar tidak ditemukan pada rentang XB dan XA. Nah, jadi untuk melakukan pencarian akar itu kita simpan di dalam sini. Nah, jadi di sini pada langkah selanjutnya ini itu kita akan melakukan penglookingan, yang dimana for int i sama dengan 0, kemudian titik i lebih kecil dari nilai max, kemudian i adalah plus. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita akan menghitung dari nilai XR-nya ini. Nah, berarti di sini itu XR sama dengan XB ditambah XA dibagi dengan 2. Nah, untuk perintah selanjutnya itu adalah kita akan menghitung fungsi dari XR-nya ini. Nah, berarti di sini fxr itu sama dengan f kemudian variabel XR-nya. Oh iya, di sini itu tadi dia merupakan langkah 4-nya, yaitu menghitung nilai dari XR-nya. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu adalah langkah yang kelima. Langkah yang kelima itu adalah kita akan melakukan sebuah pengupdatean dari fungsi X bawahnya dan X atasnya. Nah, di sini perintahnya itu adalah fxr kali fxb sama dengan 0. Nah, karena sebuah kondisi, berarti di sini kita pakai if. Di sini kita beri komentar langkah 5 melakukan pengupdatean dari batas bawah dan batas atas. Jadi kita pakai kondisi if. Nah, setelah itu jadi kalau misalnya fungsi fxr-nya dan fungsi fxb-nya ini lebih kecil dari 0, maka yang dilakukan adalah mengupdate batas atasnya. Nah, jadi di sini adalah update batas atas. Nah, apabila ini lebih besar dari 0, maka yang dilakukan itu adalah update batas bawahnya. Nah, jadi apabila ini lebih kecil dari 0, maka dia akan mengupdate batas atasnya. Tadi kita sudah inisialisasikan bahwa batas atasnya itu kita masukkan pada variabel XA. Nah, berarti di sini tinggal kita panggil yaitu XA, kemudian kita masukkan pengupdateannya dengan nilai yang baru, yaitu XR-nya ini.
Nah, berarti di sini itu adalah XR. Perintah selanjutnya itu adalah kita akan menghitung fungsi dari XR-nya. Nah, sebaliknya ketika perintah fxr kali fxb ini lebih besar dari 0, maka yang akan diupdate itu adalah batas bawahnya. Nah, jadi batas bawah xb sama dengan xr, kemudian kita panggil juga fungsi fxb-nya, dan kita update juga fungsi dari xr-nya. Nah, jadi perlu kita perhatikan ya bahwa di sini kita menambahkan beberapa variabel untuk menampung nilai. Nah, untuk menghindari error dari program ini, maka variabel yang kita tambahkan tadi seperti xr, kemudian fxr, itu perlu kita deklarasikan di sini. Di sini itu adalah xr, kemudian fxr, kemudian fxa, kemudian fxb. Nah, ini dia tadi ya, ada beberapa variabel yang kita tambahkan. Nah, jadi untuk mencegah keeroran, di sini kita perlu mendeklarasikan beberapa variabel tadi. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pengupdatean antara batas bawah dan batas atas, di sini langkah selanjutnya itu adalah kita akan menghitung nilai errornya. Nah, berarti di sini sudah masuk pada langkah kelima. Langkah kelima yaitu nilai. Nah, jadi proses menghitung errornya itu bagaimana? Nah, jadi proses menghitung error itu adalah di sini kita masukkan pada variabel error itu, karena di sini itu adalah nilai mutlak dari XA kurang XB. Jadi di sini dia rumusnya itu absolut ABS, dimana itu adalah XA kurang dari XB. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengecekan dengan kondisi yang dimana itu apabila error lebih kecil dari toleransi, maka dia akan menampilkan hasil akarnya, kemudian nilai fungsi dan errornya. Tetapi apabila errornya itu lebih besar dari toleransi, maka dia akan terus melooping sampai menemukan hasil yang dimana errornya itu lebih kecil dari toleransi. Nah, berarti di sini kita melakukan sebuah pengkondisian yang dimana if dengan perintah apabila errornya itu lebih kecil dari nilai toleransinya, maka yang akan terjadi itu adalah kita lakukan namanya pemberhentian. Nah, berarti perintahnya untuk memberhentikan ketika itu terpenuhi atau ketika errornya lebih kecil dari toleransinya, maka perintah yang dilakukan adalah kita break, yaitu kita berhentikan. Kemudian dia akan menampilkan perintah yang pertama itu akarnya. Ketika errornya itu lebih dari toleransi, maka dia akan berhenti, kemudian akan menampilkan nilai dari akarnya.
nilai akarnya tadi itu adalah XR. Di sini kita jangan lupa inline. Kemudian nilai dari fungsinya, nilai fungsi tadi itu fxr, kita inline juga. Kemudian yang terakhir itu adalah nilai dari errornya. Nilai errornya tadi adalah error. Nah, jadi ketika errornya itu lebih kecil dari toleransi, maka pengloopingan mencek nilai akarnya tadi akan berhenti dengan perintah break ini. Dan kemudian akan menampilkan nilai akarnya berapa, kemudian nilai fungsinya itu berapa, dan nilai errornya itu berapa. Nah, karena tadi ada variabel yang kita tambahkan yaitu error, nah berarti di sini kita perlu deklarasikan. Jadi kita coba running. Misalnya tadi batas bawahnya dalam jika batas itu 2, nilai toleransinya misalnya 0,0001, masukkan buat maksimumnya misalnya 50. Nah, ini sudah mulai tercetak ya bahwa itu akarnya adalah 0,567143, kemudian fungsinya itu adalah 3256. Nah, untuk errornya itu adalah 59604. Nah, ini sudah mulai berhasil program kita. Akan tetapi di sini saya akan memperbagus tampilannya agar kita juga bisa mengetahui sebenarnya letak errornya itu terdapat di posisi mana. Sebenarnya tadi pada awal itu saya telah mendeklarasikan library include Yomanipnya. Nah, ini fungsinya sebenarnya adalah untuk merapikan tampilan dari tabel yang akan kita buat nanti. Sebenarnya tampilan tabel ini itu gunanya adalah supaya kita itu bisa mengetahui perubahan yang terjadi ketika melakukan pencekan akar. Di sini kita cukup. Ini kita slash tab-nya, kemudian agar dekat tengah. Kemudian di sini untuk pertama yang akan kita tampilkan itu adalah iterasinya, itu batas bawahnya, kemudian kita akan tampilkan batas atasnya. Setelah batas atas yang akan kita tampilkan juga itu adalah calon akarnya. Setelah itu yang akan ditampilkan juga itu nilai fungsi. Setelah nilai fungsi, yang terakhir yang akan kita tampilkan adalah nilai dari errornya.
Di sini jangan lupa kita inline. Nanti kita kopikan. Nah, setelah itu untuk menampilkan isi untuk tabel dan telah kita buat tadi, yaitu yang ini, maka langkah selanjutnya itu di sini langkah yang perlu kita lakukan di sini kita tinggal cout saja. Nah, karena tadi yang kita tampilkan itu adalah iterasinya. Nah, karena iterasinya tadi di sini kita mulai dari angka 0. Ini kita mulai dari angka 0. Nah, jadi untuk melakukan terus berulang pengloopingan, di sini yang kita lakukan itu adalah i ditambah dengan 1, kemudian slash tab. Kemudian tadi yang kita tampilkan juga itu adalah batas bawahnya. Nah, tadi batas bawahnya kita masukkan pada variabel xb-nya, kemudian kita slash tab juga. Setelah itu tadi yang kita tampilkan adalah batas atasnya. Dan kita slash tab. Nah, setelah batas atasnya, yang kita tampilkan juga tadi itu adalah nilai fungsinya. Nah, di sini nilai fungsinya itu adalah xr. Ini dia. Nilai fungsinya adalah xr. Nah, berarti di sini itu adalah xr. Kemudian kita slash tab. Nah, setelah itu yang kita panggil juga tadi itu adalah nilai dari calon akarnya. Nah, nilai dari calon akarnya tadi itu kita masukkan pada variabel fxm-nya. Kemudian kita slash tab. Nah, setelah itu kita ingin tampilkan juga adalah nilai errornya. Nah, jadi sini ada kita tampilkan itu errornya. Kemudian di sini jangan lupa kita inline. Nah, baik, setelah ini kita lakukan, kita coba running. Di sini batas bawahnya tadi min 3, batas atasnya itu 2, kemudian nilai toleransi itu kita kasih pangkat 4. Batas maksimumnya kita kasih misalnya 20. Sedikit kita coba perbaiki kita kasih rapi. Coba perbaiki dulu. Oh ya, lupa. Di sini kita coba beri penanda bahwa yang kita kerjakan adalah metode numerik dengan menggunakan metode biseksi. Kita slash tab dulu. Metode biseksi. Kita jangan lupa inline. Kita
coba running, kita lihat perubahannya apakah sudah rapi. Sini tadi batas bawahnya itu min 3, kemudian batas atasnya adalah 2. Kemudian di sini nilai toleransinya terserah kita mau kasih berapa. Di sini saya kasih 10 pangkat min 4. Kemudian untuk batas maksimalnya juga di sini terserah kita mau kasih berapa. Nah, ini sudah rapi. Di sini sudah terlihat jelas bahwa nilai akarnya itu berada pada rentan 5639 ini akarnya ini. Kemudian di sini nilai fungsinya itu di sini 0,003435. Kemudian nilai errornya di sini adalah 0,00483. Jadi untuk kasus ini yang dimana itu adalah yang dimana fungsi fx itu adalah eksponen x kurang x itu telah kita pecahkan, yang dimana akarnya itu terletak pada nilai 0,56936. Kemudian nilai fungsinya itu terletak pada min 0,0343. Setelah itu nilai dari errornya itu adalah 0,048 dengan nilai maksimum 10, kemudian nilai toleransi 0,001. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.